dengan kucing sejak dini. Dan di sini sudah ada kucing ya. Ini kucing punyanya yang biasanya kita grooming. Jadi di sini si emasnya, si yang punya ini minta tolong sama kita dicekkan apakah kucing kita hamil atau tidak. Ini sekedar apa ya, dalam artian itu sekedar diketahui ya. Ini untuk pendeteksian awal. Jadi untuk kita mendeteksi apakah dia hamil atau tidak. Tapi sepenuhnya untuk kita bisa melihat secara pasti, kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi USG seperti itu ya. Dan di sini tanda awal bagaimana sih mengenai ciri kucing hamil itu seperti apa? Yang pertama, dia biasanya terlihat sedikit lebih manja, seperti ini ya, dia lebih suka dielus. Dan yang kedua, dia lebih super malas. Artinya dia tidak sebegitu aktif seperti di saat dia sebelum hamil. Jadi bisa terlihat perubahannya. Terus semakin lama, semakin hari kita melihat ada perkembangan yang di sini ya. Perkembangan dia sedikit lebih besar, tapi di bagian perut nggak rata. Ini kan terlihat ya, kayak sedikit menggembung aja, tapi di daerah sini ya. Terus kita juga bisa melihat bagian di area putingnya. Apakah putingnya sudah ada warna kemerahan keluar atau tidak. Cuman kalau untuk warna kemerahan atau tidak itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama sih. Cuman yang kita bisa ngerasa adalah biasanya itu putingnya sedikit lebih keras atau keluar gitu. Itu biasanya tanda kucing hamil. Kalau untuk warna sih relatif gitu, karena nggak semua kucing itu memiliki warna yang sedikit kemerahan atau bagaimana gitu. Cuman ada beberapa bagian aja gitu yang biasanya tuh ada sedikit warna kemerahan. Tapi kalau untuk mendeteksi yang lebih akurat sih menurut saya dari putingnya sini gitu. Kalau memang terlihat sedikit lebih menonjol dan agak keluar yang seperti ini ya, nah ini bisa dipastikan ya kucing ini hamil tuh. Lihat dia lebih manja daripada biasanya. Dan di sini kita juga bisa melihat gitu sikap malesnya dia, manjanya dia. Dan ini dia tuh kayak dia lebih suka menghabiskan waktu-waktu itu kayak rebahan kayak gini aja. Dan ingat ya, tandanya juga dia pasti lebih suka tempat yang lebih adem gitu. Karena mungkin bertambahnya berat badan, dia juga ngerasa bahwa tambah gerah mungkin ya gitu. Jadi kayak dia biasanya tuh lebih suka kayak berdiri apa ya, tiduran di depan pintu, tapi yang kayak dia cari di celah-celahnya gitu ya, dicari di celah-celahnya bawahnya pintu gitu. Biasanya dia lebih suka cari yang tempat yang intinya tuh yang adem bagi dia. Dan di sini yang perlu diwaspadai buat teman-teman semuanya, apa yang tidak boleh dilakukan pada kucing hamil. Yang pertama, kita tidak boleh menggendong dia sembarangan. Artinya apa? Ya berarti kita ada batasan gitu. Kita tidak boleh terlalu pegang di area bagian perut sini. Karena di sini sudah terkandung janin kucing ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana contoh yang benar gitu menggendong kucing. Sebisa mungkin kita harus bisa mengangkat dia seperti ini. Nah, lewat tangannya. Karena biar tidak ada tekanan, di area perut sini. Karena ini nanti takutnya apa ya, tergencet atau tertekan bayinya, jadi seperti itu. Dan yang kedua, sebisa mungkin sebelum dia melahirkan seorang anak gitu ya, seorang anaknya, sebisa mungkin kita harus memandikan terlebih dahulu. Karena apabila dia sudah melahirkan, nanti dikhawatirkan anaknya tidak mau menyusui. Jadi alangkah baiknya tuh kayak mungkin 1 bulan sebelum dia lahiran kita grooming aja, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar anaknya, ingat ya teman-teman, sebisa mungkin jangan di grooming terlebih dahulu. Karena tidak semua kucing gitu dia itu langsung respect, langsung tahu bahwa ini induknya setelah di grooming gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik jangan di grooming dulu setelah dia pasca melahirkan. Jadi seperti itu. Terus juga sebisa mungkin kita harus bisa memberikan asupan makanan yang terbaik bagi dia. Misalnya ya makanan apa aja, intinya tuh yang mengandung protein banyak, yang berkualitas. Mungkin untuk makanan mahal atau tidak sebenarnya relatif gitu, tergantung dari dianya. Yang penting tuh kalau bisa dikasih makanan yang kitten, atau kalau ada kitten and mom, itu biasanya ada kitten and mother. Kayak Velibit itu ada kitten and mother. Terus ya apapun makanannya yang penting tuh kasih makanan yang proteinnya yang tinggi. Biasanya itu untuk kitten
yang masih dalam fase pertumbuhan itu sangat bagus. Terus minumnya juga diperhatikan, walaupun apa ya, dia sedang hamil kayak gini, males-malesan, ya sebisa mungkin kita harus tetap memperhatikan kebersihan dia. Jadi misalnya nanti setelah kucingnya lahiran, sebenarnya perawatannya harus bagaimana gitu. Kalau memang kita kayak merasa udah gerah, merasa udah risih melihat kucing kita yang gak super duper kotor, kita bisa melakukan grooming kering. Contohnya grooming kering itu seperti apa? Ya kita bisa melihat, mengecek kondisi kebersihan daun telinga, kemudian matanya dia gitu, kita lihat ada belek atau tidak, kemudian hidungnya dia, kemudian kayak mungkin tuh kukunya dia, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk disampo, saran saya jangan ya, karena apa? Ya nanti si kitten itu kan biasanya sudah terbiasa mencium aroma induknya. Kalau misalnya kena air sabun gitu sesudah di grooming, takutnya dia tidak mendeteksi gitu. Biasanya mamanya seperti ini, baunya kok sekarang beda gitu, ada segi bau wangi atau bau sabun. Nah itu yang sebisa mungkin harus dihindari. Jadi intinya itu, terkadang kesalahan terbesar tuh setelah lahiran ya memang biasanya kondisinya kotor kucing gitu, kotor kayak bulu-bulu mengumpal, soalnya mungkin ada cairan-cairan bekas dia melahirkan gitu, terkadang langsung dimandiin. Nah terus pada saat itu biasanya komen gitu, tanya, loh kak kenapa kok kucingnya itu kayak nggak mau nyusu ya gitu, nggak mau minta tetek mamanya gitu, kenapa ya? Karena biasanya permasalahan terbesar adalah ya di grooming setelah dia melahirkan, bukan sebelum melahirkan. Jadi yang benar grooming kucing yang hamil itu 1 bulan sebelum dia melahirkan. Kalau setelah dia melahirkan malah tidak boleh di grooming. Jadi itu ya yang perlu ditekankan. Terus juga di sini sebelum nanti dia melahirkan gitu, kita kan biasanya sudah tahu ya gitu, kucing biasanya itu dalam rentang waktu sekitar ya 3 bulan sampai 2 bulan lebih pasti dia itu akan melahirkan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memberikan tempat yang nyaman. Bagaimana tempat yang nyaman? Sebenarnya tempat yang nyaman tuh relatif gitu. Terkadang aku dulu punya kucing, sudah aku siapin sebenarnya tempatnya itu yang bagus yang apa, tapi dia, kita nggak tahu pada saat itu kecolongan, tiba-tiba dia langsung minta melahirkan itu di lemari bawah. Untung lemari itu kosong. Nah itu padahal ya sebenarnya sudah kita siapkan tempatnya. Jadi kesimpulannya itu kayak si kucing sebenarnya lebih suka tempat yang hening buat melahirkan, yang hening, yang hangat gitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan tempat yang mungkin tuh seperti ini, kardus-kardus ya misalnya, kemudian dialasi dengan koran atau dengan kain kalau ada gitu, kain apapun, mungkin kain bekas, yang penting bersih, tidak masalah gitu. Yang penting ya carikan tempat yang benar-benar sunyi bagi dia dan ajak dia tahu tempatnya, gitu, dimana dia melahirkan, pasti nanti dia bakalan tahu. Jadi seperti itu. Oke ya, sepertinya sampai di sini dulu ya review singkat tentang bagaimana cara perawatan pasca dan sesudah kucing yang melahirkan atau kucing hamil, dan pendeteksian bagaimana cara mendeteksi awal kucing hamil. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan ditunggu di video selanjutnya dengan tips-tips yang berbeda dari Cat House. Oke, jangan lupa ya tekan tanda subscribe-nya dan tombol loncengnya ya, dan jangan lupa di share di seluruh media sosial kalian biar teman-teman semuanya, para cat lover yang belum pada tahu, biar kalian juga pada tahu. Oke, terima kasih, dadah.